Udah, videonya udah mau mulai. Aduh, kok gue jadi kepikiran ya yang diomongin Bi Siti kemarin. Apa iya Ayu kayak gitu? Gimana ya? Apa gue chat Ayu aja deh? Biar pasti. Tuh, kalau udah dirapiin kan enak. Hah? Itu siapa sih yang ngechat gue pagi-pagi tumben banget? Re Binti, kok tumben sih nih anak? Nanyain kabar gue pagi-pagi gini. Kenapa? Aduh, gimana cara ngomongnya ya? Gue harus ngomong apa ya sama Ayu? Aduh, tuh kan, dia nelpon. Gue harus ngomong apa ini? Gimana caranya? Aduh. Duh, kenapa sih? Re nggak angkat telepon? Gimana sih lo, Re? Aduh, ini udah yang ketiga kali ya gue coba telepon lagi deh. Angkat dong, Re. Lu gimana sih? Aduh, udah yang kesekian kalinya ini gue telepon gak diangkat-angkat. Lo tahu kan kalau chat itu nggak ada nadanya, jadi bisa salah-salah ini nanti. Duh, angkat dong, Re. Re, lo giliran di telepon lama banget sih angkatnya. Emang lo mau nanya apa sama gue? Sorry. Gue lagi bingung. Makanya gue lama ngangkat telepon lo. Bingung kenapa sih? Emang lo mau pinjam uang? Ya enggak lah, Ay. Ngapain gue pinjam uang? Ini malahan lebih hot dari sekedar pinjam uang loh. Udah, lo to the point aja deh. Gak usah bikin gue makin penasaran deh. Tapi lo janji ya, jangan marah-marah. Gue cuma nanya-nanya aja loh. Alah, lo kayak gak tahu gue aja sih, Re. Udah, lo ngomong aja langsung. Emang iya, Ay? Lu sekarang sering bawa laki-laki nginep di rumah lo? Maaf ya, Ay, atas pertanyaan gue. Apa? Aduh, gosip urahan dari mana lagi itu? Lo denger dari siapa lagi ini, Re? Ay, please deh, lu jangan marah dulu. Gue denger beritanya dari Bi Siti sama Rani. Makanya gue nelpon lu mau nanyain itu dulu sama lo. Hah? Siti sama Rani? Aduh, mereka berdua punya masalah apa sih sama gue? Mereka punya dendam kesumat apa sama gue? Kok bisa-bisanya bikin fitnah kayak gitu tentang kehidupan gue? Kemarin kata Bi Siti dia dapat info dari si Wirda tukang kredit itu loh. Hah? Wirda lagi. Emang dasar penyebar fitnah ya itu orang. Lagian Rani sama Siti bisa-bisanya sih percaya sama orang kayak gitu. Terus itu nggak bener ya, Ay? Terus kemarin Rani cerita ke gue kalau ada laki-laki di rumah lo, terus dia dikasih buah pepaya. Oh, Allahu Akbar. Aduh, gue lupa lagi. Rani kan baru tinggal di sini, jadi dia nggak tahu deh sama Bobby adik gue. Gue juga lupa lagi ngenalin Bobby ke dia pas kemarin dia ambil pepaya ke sini. Hah? Hah? Jadi yang ngasih si Rani buah pepaya itu si Bobby adek lo? Kok tumben si Bobby di rumah lo? Iya, Re, kemarin tuh Bobby kesini sama istrinya karena gue suruh nginep di sini gitu, Re. Oh, berarti si tukang kredit si Wirda si Matupang itu kemarin ngeliat si Bobby di rumah lo. Bisa jadi sih, Re. Si Wirda itu kan emang kebiasaannya dia memberikan berita berlebihan. Tapi gue nggak mungkin dong bawa laki-laki nginep di rumah gue. Gue belum segila itu juga kali, Re. Yaudah deh, Ay. Kalau gitu gue jadi tenang deh. Gue takutnya nanti lo diusir dari sini. Ya nggak mungkin dong, Re. Gue seperti itu. Ya udah ya, Ay. Gue pergi kerja dulu. Ya, Re. Hati-hati ya, Re. Wah, gue harus labrak nih si Wirda. Wirda mah emang kebiasaannya nyebar-nyebar fitnah kayak gitu. Ada
aja sama Wirda ini. Gak bisa gue biarin. Tapi sebelum gue cari Wirda, gue harus ke rumah Rani sama Siti dulu deh. Gue harus lurusin supaya ini gak menyebar kemana-mana, biar gak jadi fitnah gitu. Pokoknya kalian harus tetap nonton ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Komen sama like-nya juga ya. Gue cari si Wirda dulu deh. Tapi gue ke rumah Siti dulu ya. Duh, di mana ya rumah Ibu Febrani itu? Ada di persimpangan nih. Semoga aja Dewi Fortuna berpihak pada saya, memberikan jalan yang benar. Tuh, ada orang. Lebih baik saya tanyakan saja dulu di mana rumah Ibu Febrani. Permisi, Bu. Iya Neng, ada apa Neng? Rumah Ibu Febrani di mana ya, Bu? Febrani Neng. Itu siapa ya Neng? Namanya sehari-harinya siapa Neng? Nya kagak kenal. Siapa ya, Bu? Nama sehari-harinya saya juga kurang tahu deh, Bu. Wah, susah tuh Neng. Kalau kayak begono, kalau kagak tahu siapa orangnya, susah deh Neng. Neng, kalau Nya boleh tahu, Neng dari mana ya? Tujuannya apa kemari? Saya dari kantor pinjam dulu 100, Bu. Wah, kalau minjam duit 100 dulu, Nya kagak pegang uang Neng. Maaf ya Neng. Bukan gitu, Bu. Yang pinjam 100 itu namanya kantor saya, Bu. Iya Neng, iya. Nya paham bener kesusahan Neng. Tapi maaf Neng, Nya kagak pegang uang. Ini warungnya aja kagak buka nih hari Neng. Aduh, Ibu ini gimana sih? Saya ini dari kantor pinjol, Ibu. Loh, kok Neng jadi emosi? Jadi Neng dari kantor pinjol ya? Kalau pinjol, Nya ngerti. Iya, Bu. Saya ini dari kantor pinjol. Jadi mau mencari Ibu Febrani, Ibu. Maaf ya Neng, Nya kagak tahu. Coba dah Neng cari ke rumah kontrakan yang di sono. Di sono banyak orang yang ngontrak Neng. Mana tahu ada dah orang yang Neng cari di sono. Ya udah, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Mari, Bu. Iya Neng, hati-hati dah. Ingat, Bu, pinjam dulu 100. Aduh, ada-ada aja nama kantornya. Penonton. Burung merpati makan jagung rebus. Cakep. Kalau lu baik hati, pinjam dulu 100. Ayo. Gimana ya cara menyelesaikan hutang-hutang ini? Malah orang pinjol tiap hari nelpon. Gimana ya? Aduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba Rani teriak-teriak kayak orang kesurupan gitu? Apa Rani lagi di KDRT sama suaminya? Aduh, kok tiba-tiba gue berpikiran seperti itu ya? Kak Red, udah lama ya di situ? Kok nggak ada lebam-lebamnya? Berarti bukan KDRT dong. Kak Red, kenapa lamun? Iya Ran, kenapa? Maksudnya kenapa kamu nangis? Aku lagi sedih, Kak. Semua datang bertubi-tubi kayak gini. Siapa yang datang bertubi-tubi? Saya lihat kamu sendirian, Ran. Bukan gitu, Kak Red. Masalahnya rumit sekali. Coba deh, kamu tarik nafas, buang, tarik lagi, buang, baru deh kamu cerita. Aduh, Kak Red, aku pusing banget, Kak Red. Aku ditaruh sama pihak pinjol. Pinjol? Aduh, kamu terjerat pinjol. Dulu Ayu juga seperti kamu. Apa itu utang-utangnya Kak Ayu nggak bisa diselesaikan secara baik-baik, Bang? Kak Ayu kan temannya Adek. Iya, Dek. Abang coba selesaiin dulu di kantor Adek ya. mohon, Bang, bantuin teman Adek, Bang. Adek kan kasihan sama Kak Ayu. Tapi untuk kali ini, aku nggak ngerti untuk bantuin kamu, Ran. Kak Re, bantulah aku, Kak Re. Aku takut nanti orang pinjol datang tiba-tiba ke sini, Kak Re. Jadi ceritanya gimana, Ran? Rani, kasihan sekali kamu. Aku juga dulu pernah kok di posisi kamu seperti itu. Ay, lu nyariin gue ya? Kok lu tiba-tiba di sini? Iya, Kak. Namanya juga kehidupan, roda berputar. Bukan Re, gue kesini bukan cariin lo, tapi emang gue mau ketemu Rani. Kebetulan lo ada di sini. Nyari saya, Kak. Ada apa, Kak? Iya, Ay. Gue tadi habis pulang kerja. Gue sangka Rani lagi di KDRT sama suaminya. Lo Re, nggak boleh seuzon gitu dong.
Iya Ran, kebetulan nih ya ada Re di sini. Tadi Re sempat telepon saya karena masalah gosip yang disebarkan Wirda sama Bisiti kemarin. Kan ada kamu juga Ran. Oh, masalah itu, Ai. Lu masih penasaran ya? Iya Re, gue masih nggak terima difitnah kayak gitu. Jadi Ran, yang kamu lihat kemarin itu Bobby, adiknya aku. Oh, itu kemarin adanya Kak Ayu. Saya kan nggak tahu Kak, jadi saya iyain aja kata Bik Siti. Oh iya Ran, kemarin itu adiknya Ayu, jadi dia berkunjung ke sini, nginap di sini. Bukankah begitu, Ai? Iya Ran, bener sekali apa yang dibilang sama Re. Maaf ya Kak, saya jadi salah paham. Ikut terbawa sama gosip yang disebarkan sama Bik Siti deh. Siti ini benar-benar nggak bisa dibiarin ya. Ini nggak bisa nih, malah nanti jadi melebar luas nih. Gue harus samperin Siti dulu ya. Ai, jangan diperpanjang, Ai. Aduh, Kak Ayu ini nanti malah panjang urusannya. Ayo Kak deh, kita ikutin Kak. Ayo. Kak, permisi Kak, boleh mau tanya? Iya ada apa ya Mbak? Kak, kenapa tergesa-gesa ada yang ngejar kakak? Oh enggak kok Mbak, saya emang lagi mau ke rumah seseorang aja. Oh begitu, tapi pertanyaan saya sebenarnya bukan itu. Jadi maksud Mbak apa ya? Saya mau bertanya, Kak rumah Febrani kakak tahu? Oh Rani, Mbak lurus aja. Nanti ada orang lagi ngobrol berdua, Mbak tanya aja di situ. Maaf ya, saya lagi buru-buru. Mari. Ih, aneh banget sih tuh orang. Giliran saya bertanya, kenapa buru-buru? Lembut banget. Pas giliran saya bertanya kepada dengan saya, judes banget. Dasar orang manusia aneh. Ran, itu siapa ya yang ngomong sama Ayu? Itu kan debt collector yang judes waktu itu. Kok dia bisa tahu ya saya di sini? Rani, kok malah ngelamun sih? Aduh, siapa itu? Nggak tahu Kak, kakak duluan aja deh nyusul Kak Re. Saya lupa matiin kompor di belakang. Aduh Rani, kamu keledoran banget sih. Ya udah deh, kamu matiin dulu kompornya. Tapi kamu jangan lupa nyusul ya. Iya Kak, kakak duluan aja deh nyusul Kak Re, Kak Ayu. Tapi beneran ya, saya nggak berani misahin si Ayu sama Siti kalau berantem. Ntar yang ada manusia botol itu loh yang datang. Iya, saya nyusul. Nanti Kak Re duluan aja deh ya. Ya udah. Untung saya lihat wanita judes itu. Kalau enggak bisa dilabrak saya dekat Kak Re. Kan malu. Aduh, saya sembunyi mana ya? Udah sini aja deh. Kak Rani, kakak mana lagi? Aduh, iya, aku kerumpet deh. Itu siapa yang jaga sih? Pinjam dulu 100. Mana ada aku bawa uang Kak? Aku aja disuruh ibu ngambil daun singkong. Mana ada aku bawa uang Kak? Bukan pinjam uang, tapi yang jaga sekarang itu kantor pinjam 100. Kantor pinjol dong. Nah itu kamu tahu dia. Wah, ternyata Kak Rani ini pindah dari kota ke kampung karena banyak hutang dan dikejar-kejar debt collector ternyata. Kasian juga mana dia di ghosting lagi sama suaminya. Kak Rani, kasian sekali nasibmu. Kak, maaf mau numpang tanya. Iya, ada apa ya Mbak? Kak, rumah Febrani di mana ya Kak? Oh, Febrani. Barusan orangnya sama saya. Lurus aja, rumahnya nomor 5. Oh begitu Kak. Saya boleh minta tolong antarin ke sana Kak? Maaf ya Mbak, saya nggak bisa, saya buru-buru. Soalnya saya mau nyusul teman saya yang barusan. Oh begitu ya Kak. Emang kenapa temannya disusul? Maaf ya Mbak, kalau mau ketemu Rani, terus aja lurus ya. Yaudah ya Mbak. Lu jalan lu cepet banget sih. Apa Ai. sih Re? Lo kok ngikutin gue? Yang seharusnya lu labrak itu Wirda, bukannya Bisiti. Halah, Wirda sama Bisiti itu sama aja. Lagian Bisiti juga nggak nanya-nanya dulu langsung sama gue, malah nyebar kemana-mana. Jadi kan orang berasumsinya bener dong. Tapi lu ketemu nggak tadi sama orang yang aneh itu? Iya, dia nanyain rumah Rani ke gue. Iya bener, jangan-jangan itu yang dari pinjol itu ya? Enggak deh kayaknya, mungkin dia udah denger gosip yang jelek tentang gue, makanya gue ngerasa tadi dia ngeliat aneh ke gue. Kayaknya enggak deh. Kasian juga ya Rani. Gimana kalau kita ikutin Rani dulu? Nah, masa sih lo yakin itu orang pinjolnya? Yakin banget gue kalau dia itu dari kantor pinjol. Rani kasihan banget dong. Iya tadi kan Rani cerita ke kita, Ai. Ya udah yuk kita bantuin yuk. Yaudah yuk. Yuk. Oh,
Jadi Anda bersembunyi di belakang saya ternyata. Oke, baiklah. Saya pura-pura tidak tahu saja. Tapi lihat ya yang akan saya lakukan. Ay, coba lihat deh. Ngapain sih orang aneh itu masuk ke semak-semak? Iya ya, Re. Ini udah pasti nih. Orang pinjolnya Rani. 100% nih. Ayo kita ikutin yuk. Ayo. Nah, kan dapat kamu. Ya, kita ketahuan deh Kak Ran. Maaf, Mbak. Mbak ini siapa ya? Kok kenal saya? Jangan sok-sok nggak kenal deh sama saya. Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100, biar silaturahmi nggak putus. Iya, Mbak. Saya tahu kok, Mbak. Tapi saya minta tambahan waktu, Mbak. Tidak ada lagi waktu tambahan. Kalau tidak melunasi sekarang, kami bawa ke jalur hukum. Kok pakai jalur hukum sih? Iya, emangnya seberapa banyak hutangnya Rani? Kak Ayu, Kak Re, bantuin saya. Kasihan sama anak saya, Kak. Ya, kalau kasihan sama anak, ayo bayar hutangmu. Ini udah jatuh tempo 1 tahun loh. Emangnya berapa banyak hutangnya Kak Rani, Kak? 30 juta, emang kalian mau bantuin lunasin? Apa? 30 juta? Wow, pinjol bisa sampai 30 juta. Duh, gimana ini? Semua pada kaget kan dengannya. Pura pingsan aja kali ya. Aduh, Mbak gimana sih? Tuh, gara-gara Mbak. Lihat, Rani jadi pingsan kan. Mbak harus tanggung jawab loh. Kalau nggak saya bawa ke jalur hukum juga. Maaf. Sebenarnya bukan 30 juta, tapi... Tapi berapa? Yang bener dong. Ini siapa yang tanggung jawab? Kak Rani, aduh bangun Kak. Ini gimana nih Kak Re, Kak Ayu? Kak Rani. Mbak harus tanggung jawab. Lihat tuh, Rani jadi serang jantung dadakan. Jangan-jangan udah meninggal. Iya, sebenarnya berapa? Iya kak, bunganya saya maafkan. Jadi bayar pokoknya aja 300.000.